pada saat Karno memandang ke sebuah foto yang tergantung di dinding rumah Pak Darmin, dia sangat terkejut karena wajah yang ada di foto tersebut mirip sekali dengan Yeti. Ketika Karno membuka penutup jenazah tersebut, betapa terkejutnya. Yang ada di hadapannya, wajah jenazah tersebut mirip sekali dengan wajah yang ada di foto dinding rumah Pak Darmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pengalaman Mistis tentunya bersama Mas Gun. Pemirsa, Mas Gun berharap pemirsa dalam keadaan sehat-sehat saja, tentunya tetap bisa menjalankan aktivitas dengan lancar. Cerita mistis kali ini dengan judul Sopir Ambulan Jatuh Cinta kepada Gadis Cantik. Pemirsa, seorang sopir ambulan bernama Karno pernah mengalami kejadian mistis hingga 2 kali. Seorang pun tidak pernah mengira bahwa Karno pernah berjumpa dengan gadis cantik berambut panjang tetapi berjalan tidak menyentuh tanah. Pemirsa, tanpa fafifu lagi, kita masuk ke alur cerita yang sesungguhnya. Sebagai seorang sopir ambulan, dituntut mahir dalam berkendara dan memiliki mental berani. Kadangkala, sebagai seorang sopir ambulan, dia harus mengantar jenazah seorang diri di malam hari. Ini pernah terjadi pada Karno saat dia mengantar jenazah ke sebuah pemakaman yang berada di daerah Banten. Karno tiba di lokasi jenazah. Peti jenazah itu pun dimasukkan ke dalam mobil ambulan. Tidak berselang lama, seorang laki-laki separuh baya bersama anaknya datang menghampiri Karno. Karno bertanya kepada laki parubaya itu, "Siapa lagi, Pak, yang akan turut serta mengantarkan jenazah ini ke tempat pemakaman?" Laki-laki itu pun menjawab, "Saya dan anak saya yang akan mengantar jenazah ini ke tempat pemakaman." Jawab laki-laki itu kepada Karno. Mereka bertiga pun segera masuk ke dalam mobil ambulan tersebut. Mereka berangkat menuju ke tempat pemakaman setelah laki-laki itu menunjukkan arah jalan ke lokasi pemakaman tersebut. Pemirsa, akhirnya mereka tiba di lokasi pemakaman. Karno menghentikan mobilnya tepat di pintu gerbang lokasi pemakaman tersebut. Akhirnya mereka bertiga turun. Laki-laki parubaya itu bicara kepada Karno, "Mas, tunggu saja di sini. Saya dan anak saya akan masuk ke dalam," kata Pak tua itu kepada Karno. Karno sedikit bingung. Lalu dia bertanya kepada laki-laki parubaya tersebut, "Pak, lalu siapa yang angkat peti jenazah ini ke dalam areal pemakaman?" Tanya Karno kepada laki-laki parubaya tersebut. Laki-laki parubaya tersebut menjawab, "Mas, tunggu saja di sini. Tidak lama lagi, rombongan pengantar jenazah akan segera datang." Tidak berapa lama, rombongan pengantar jenazah tiba. Salah satu dari rombongan tersebut menghampiri Karno dan bertanya, "Mas, kenapa berangkat ke pemakaman ini tidak bersama-sama kami? Dan dari mana Mas bisa tahu lokasi pemakaman ini?" Tanya rombongan tersebut kepada Karno. "Pak, saya kesini ditemani oleh laki-laki parubaya beserta anaknya," jawab Karno kepada rombongan pengantar jenazah tersebut. Saat itu, pandangan Karno tertuju kepada sebuah foto yang dibawa oleh salah satu rombongan pengantar jenazah tersebut. Pemirsa, betapa terkejutnya Karno pada saat itu. Ternyata wajah laki-laki yang ada di foto tersebut sama persis seperti wajah laki-laki yang baru saja masuk ke dalam. Setelah
mendengar jawaban dari Karno, pihak dari keluarga akhirnya menjelaskan bahwa wajah laki-laki yang ada di foto tersebut adalah orang yang baru saja meninggal dan saat ini jenazahnya ada di dalam peti tersebut. Tidak lama kemudian, peti jenazah itu pun diturunkan dari mobil ambulan. Seketika Karno merinding dan dia hanya bisa terdiam. Akhirnya Karno memutuskan untuk meninggalkan lokasi pemakaman tersebut. Pada saat ingin meninggalkan lokasi pemakaman tersebut, Karno sempat menoleh ke dalam pemakaman dan dia melihat dari kejauhan seorang laki-laki parubaya bersama anaknya melambaikan tangan ke arah Karno seakan mengucapkan terima kasih. 3 bulan telah berlalu. Siang itu, Karno berada di sebuah anjungan tunai mandiri. Tidak disangka, dia akan bertemu dengan sahabat lamanya saat masih di SMP dulu. "Karno, apa kabar? Pekerjaan kamu sekarang apa?" tanya sahabatnya yang bernama David. "Baik, kita sudah lama gak ketemu ya," jawab Karno. "Kabarku baik, Fit. Aku sekarang bekerja di sebuah rumah sakit sebagai sopir ambulan," jawab Karno kepada David sahabatnya itu. Setelah ngobrol cukup lama, David berpamitan kepada Karno sahabatnya. Karena siang itu, David harus segera menuju ke sebuah restoran miliknya. Selama ini, David selalu mempercayakan usahanya tersebut kepada karyawan-karyawannya. Pemirsa, sesampainya di restoran, David melihat ada seorang gadis manis dan nampak sedikit genit. "Itu siapa? Kok saya baru lihat, Mbak?" tanya David kepada kasir restorannya. "Oh, namanya Yeti, Pak. Dia karyawan baru yang kemarin dilaporkan oleh manajer kepada Pak David." Akhirnya, David memberanikan diri berkenalan dengan Yeti. Mereka berdua akhirnya resmi berpacaran tanpa diketahui oleh karyawan-karyawan restoran yang lain. Padahal Yeti ini belum tahu bahwa sebenarnya David itu adalah playboy. Pemirsa, sampai akhirnya malam itu Yeti melihat David berboncengan dengan seorang gadis dan mereka nampak mesra sekali. Yeti pun akhirnya menghentikan laju motor si David. David pun berhenti. Pada saat itu, Yeti hanya bisa menangis dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Pemirsa, David pun geram sekali, marah sekali pada Yeti. Akhirnya dengan kasar ditarik tangan Yeti dan David berkata, "Kita putus. Jangan ganggu kehidupan aku lagi. Mulai malam hari ini pun kamu bukan karyawan restoranku lagi," bentak David dengan kasar. Mendengar kata putus yang diucapkan oleh David, Yeti merasakan sakit hatinya yang luar biasa. Dia hanya bisa menangis. Dan dia melihat kepergian David bersama wanita tersebut. Yeti masih tetap menangis. Akhirnya dia berjalan sambil menangis. Hatinya kacau. Sehingga bising dari suara klakson kendaraan-kendaraan yang melewati dia sama sekali tidak dihiraukannya. Sampai akhirnya sebuah mobil dengan kecepatan tinggi menabrak tubuhnya. Yeti pun terpental jauh dengan luka-luka yang cukup parah. Saat itu datanglah beberapa orang mengangkat tubuhnya dan segera membawa ke sebuah rumah sakit. Tapi sayang, nyawa Yeti tidak bisa
diselamatkan. Malam itu, Karno duduk santai minum kopi sambil mendengarkan musik dari handphonenya. Tiba-tiba di hadapannya berdiri seorang gadis cantik manis. "Mas, antarkan jenazah yang ada di kamar mayat tersebut," ucap gadis manis bergaun putih dengan rambut terurai panjang. Pemirsa, sesaat Karno bingung. Siapa gadis cantik tersebut? Akhirnya Karno pun menjawab, "Iya mbak, sebentar ya, saya ambil surat jalan dulu," jawab Karno kepada gadis cantik tersebut. "Tidak perlu, bawa saja," ucap gadis itu dengan suara agak keras. Akhirnya Karno menuju kamar mayat dan ingin memastikan apakah jenazah tersebut sudah siap untuk dibawa. Suster keluar dari kamar mayat dan menghampiri Karno. "Karno, ini ada jenazah karena tabrak lari. Kalau nanti keluarganya datang, kamu siap-siap ya, segera mengantarkan jenazah ini," ucap suster kepada Karno. "Ya sus," jawab Karno. Setelah suster pergi dari hadapan Karno, tiba-tiba gadis cantik tersebut sudah berada di belakang Karno dan meminta mengantarkan jenazah tersebut. "Cepat mas, antarkan jenazah saudaraku." Akhirnya Karno masuk ke dalam kamar mayat dan dia memindahkan mayat ke dalam keranda. Kemudian Karno mendorong keranda menuju ke mobil ambulan. "Karno, kamu bawa mayat siapa?" tegur suster. "Mayat yang kecelakaan tadi sus," jawab Karno. "Tadi ada keluarganya yang datang kok sus, dan meminta saya segera mengantarkan jenazah saudaranya ini," jawab Karno kepada suster. "Belum ada kok. Belum ada laporan dari keluarganya," jawab suster. "Tadi ada kok sus," jawab Karno sambil mencari-cari gadis manis tadi. "Kalau ada keluarganya yang datang, suruh segera menghadap saya," pinta suster. "Baik sus," jawab Karno. Cukup lama Karno menunggu di parkiran mobil ambulan tersebut. 2 batang rokok sudah dihabiskan. Bau anyir tercium oleh Karno. Karno pun bangun dari tempat duduknya dan berniat ingin menemui suster. Tetapi pemirsa, saat itu Karno dikejutkan. Ternyata di dalam ambulannya sudah ada gadis cantik manis tadi. Karno pun menuju mobil ambulan dan langsung bertanya kepada gadis manis tersebut, "Mbak kok ada di sini? Tadi suster meminta saya Mbak untuk menemuinya." "Mbak sendirian?" tanya Karno kepada gadis itu. "Iya, saya sendirian mas. Saya baru saja putus dengan pacar saya," jawab gadis manis itu kepada Karno. Pemirsa, saat itu Karno menjadi tidak sadar. Dan dia malah senang ketika mendengar bahwa gadis itu baru saja putus dari pacarnya. Padahal dia tidak memperhatikan bahwa wajah gadis tersebut pucat sekali. "Mbak, kita akan mengantarkan jenazah ini kemana?" tanya Karno kepada gadis manis tersebut. "Saya sudah dapat alamatnya kok. Di mana kita harus mengantarkan jenazah ini?" jawab gadis itu singkat. "Ayo kita segera berangkat," pinta gadis itu dengan nada suara yang cukup tinggi. Karno pun terdiam dan akhirnya memutuskan untuk berangkat. Mesin mobil ambulan pun mulai hidup. Padahal saat itu
Karno belum sempat meminta uang saku untuk membeli bahan bakar mobil ambulan selama perjalanan. Tetapi dalam hati Karno, gampang. Nanti saja kembali dari mengantar jenazah ini, aku baru minta uang saku perjalanan. Karena kapan lagi mengantar jenazah di malam hari, ditemani gadis manis. Saat itu perasaan Karno terasa berbunga-bunga. Mobil ambulan pun melaju. Saat itu menunjukkan pukul jam 11 malam. Sepanjang perjalanan, hati Karno terasa gembira, bercampur senang. Dalam hati Karno, apakah gadis ini adalah jodohku? Pemirsa, kenapa dalam hati Karno sampai timbul yang demikian? Karena Karno ini seorang laki-laki yang usianya sudah cukup matang dan dia memiliki pekerjaan yang tetap. Tetapi sampai malam itu dia juga belum menemukan seorang gadis yang bisa mendampingi dia sepanjang hari dan malam sebagai istrinya. Pemirsa, tidak terasa 2 jam lebih mereka menempuh perjalanan. Suasana begitu hening dan saat itu menunjukkan pukul jam 1 dini hari. Sebetulnya saat itu Karno ingin sekali mengajak berbicara atau ngobrol gadis yang ada di sampingnya. Tapi ketika dia melihat gadis itu hanya terdiam dan menundukkan kepalanya, akhirnya niatnya diurungkan. Tiba-tiba gadis itu berkata dengan nada yang cukup keras, "Berhenti di sini," kata gadis itu. Sejenak mengagetkan Karno. Akhirnya dia menghentikan laju kendaraannya dan berhenti di pinggir jalan di sebuah rumah. Karno pun turun dari mobil ambulannya diikuti oleh gadis tersebut. Tidak lama kemudian, gadis itu pun berjalan masuk ke dalam sebuah gang. Karno mengikuti langkah gadis tersebut. Dia berada tepat di samping gadis tersebut. Tanpa diketahui gadis manis tersebut, Karno mencuri pandang betapa cantik dan gadis ini. Ditambah lagi adanya tai lalat di bibir gadis itu, menambah kecantikan gadis itu. Padahal pemirsa, kalau diperhatikan, di balik kecantikan gadis itu, Karno tidak memperhatikan bahwa gadis itu berwajah pucat. Mereka berdua berhenti. Gadis itu hanya berdiri, terdiam, dan memandang ke depan rumah itu dengan pandangan kosong. Hingga akhirnya gadis manis itu berkata kepada Karno, "Ini rumahnya," kata gadis tersebut sambil menunjuk ke arah depan rumah tersebut. Beberapa kali Karno mengetuk daun pintu rumah tersebut. Sampai akhirnya dari balik pintu tersebut muncullah seorang laki-laki parubaya. Laki-laki tersebut bernama Darmin. Pemirsa, laki-laki tersebut langsung bertanya kepada Karno, "Maaf, cari siapa ya malam-malam begini?" Tanya Pak Darmin kepada Karno dengan sedikit bertanya. "Pak, saya datang ke rumah ini adalah mengantarkan jenazah atas permintaan saudara Bapak," jawab Karno pada Pak Darmin. "Apa? Jenazah? Apa kamu tidak salah orang?" kata Pak Darmin sedikit terkejut. "Pak, saya datang ke alamat rumah ini atas permintaan saudara Bapak yang tadi ikut serta bersama saya
mengantarkan jenazah ini. Saat itu Pak Darmin hanya diam dan sebetulnya dalam hatinya dia marah sekali. Akhirnya Pak Darmin mengajak Karno untuk masuk ke dalam rumahnya. Pemirsa, Karno pun melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah Pak Darmin. Tetapi sebelum masuk ke dalam, Karno sempat menoleh ke belakang dan dia tidak melihat keberadaan gadis itu atau Yeti nama gadis itu. Dalam hati Karno, kemana si Yeti? Tetapi akhirnya Karno tetap masuk ke dalam rumah. Pemirsa, sesampainya di dalam rumah tersebut, mereka berdua berdebat dan tetap dengan pendiriannya masing-masing. Sampai akhirnya pandangan Karno menuju ke sebuah foto yang tergantung di tembok rumah tersebut. Saat itu, pemirsa, Karno sedikit terkejut. Loh, itu kan Yeti. Tapi dia tetap berusaha untuk diam. Pemirsa, akhirnya dengan suara nada yang cukup tinggi, Pak Darmin mengatakan kepada Karno, "Mas, saya tidak punya saudara satupun di Bandung. Saya hanya punya anak gadis yang bernama Yeti yang memang dia sudah lama bekerja di kota Bandung." Suara keras Pak Darmin itu sampai membangunkan istrinya yang sedang tertidur di dalam kamarnya. Dari dalam kamar muncullah seorang wanita parubaya yang tidak lain istri Pak Darmin. Istri Pak Darmin pun akhirnya bertanya kepada mereka berdua sebetulnya ada apa. Malam itu, saudara, suara keras Pak Darmin dan suara Karno sampai terdengar di telinga para tetangga yang kebetulan mereka sedang tertidur lelap. Karena pada saat itu jam menunjukkan pukul jam 3 malam. Pemirsa, akhirnya salah satu dari tetangga Pak Darmin itu masuk ke dalam rumah yang memang kebetulan pada saat itu pintu rumah terbuka. Dan sesampainya di dalam, tetangga itu pun berusaha bertanya apa yang terjadi. Karena pada saat itu Pak Darmin dan Karno tetap bersikukuh dengan keyakinannya masing-masing. Sampai akhirnya tetangga dari Pak Darmin itu pun berkata kepada Pak Darmin, "Begini saja Pak Darmin, bagaimana kalau Pak Darmin melihat langsung jenazah tersebut?" Saat itu Pak Darmin hanya terdiam. Karno pun ikut terdiam. Tidak lama kemudian Karno keluar dari dalam rumah tersebut dan dia hanya berdiri di depan pintu. Pak Darmin pun menyusul keluar dari dalam rumah diiringi oleh istri dan tetangganya tersebut. Sesampainya di depan pintu, mereka pun tetap masih terdiam, memandang mobil ambulan yang ada di hadapan mereka. Pemirsa, akhirnya Karno memutuskan untuk berjalan menuju mobil ambulannya. Dia buka pintu mobil ambulan, kemudian dia naik ke dalam mobil tersebut. Lalu Karno membuka kain penutup jenazah tersebut. Karena semenjak dari ruang mayat rumah sakit, Karno ini belum sempat melihat wajah jenazah tersebut. Pemirsa, begitu Karno membuka kain penutup, betapa terkejutnya dan jantungnya pada saat itu seakan berhenti.
dia hampir tidak percaya. Kenapa? Saat dibuka kain itu, yang ada di hadapannya ternyata seorang gadis manis yang begitu mirip dengan wajah yang ada di foto dalam rumah Pak Darmin tadi. Karno hanya terdiam dan badannya sedikit gemetar, pemirsa. Cukup lama Karno ada di dalam mobil itu. Hal ini membuat orang-orang yang ada di luar, termasuk Pak Darmin, istrinya, dan para tetangganya, bertanya-tanya, ada apa ini? Tak lama kemudian, Karno pun turun dari mobil ambulannya. Dia keluar dari mobil dan dia hanya berdiri tanpa berkata satu kata pun. Ini menambah keheranan Pak Darmin, istrinya, dan tentunya para tetangga yang saat itu berkumpul di depan rumah Pak Darmin. Sampai akhirnya salah satu dari tetangga Pak Darmin meminta Pak Darmin untuk melihat langsung jenazah yang ada di mobil ambulan tersebut. Akhirnya sekilas Pak Darmin memandang ke arah istrinya. Istrinya juga hanya bisa terdiam. Dan dengan berat, Pak Darmin melangkahkan kakinya menuju ke arah mobil ambulan tersebut. Sesampainya di mobil ambulan, Pak Darmin langsung naik ke dalam mobil tersebut. Sesampainya di atas mobil ambulan atau di dalam mobil ambulan tersebut, karena jenazah tersebut sudah terbuka, Pak Darmin pun langsung, pemirsa, bisa dengan jelas melihat wajah jenazah tersebut. Saat itu begitu terkejutnya Pak Darmin. Dan dia sedikit berteriak, "Yeti! Ini betul Yeti!" teriak Pak Darmin. Dia hampir tidak percaya sambil menggoyang-goyangkan tubuh jenazah tersebut. Kata-kata Pak Darmin atau teriakan Pak Darmin ini membuat orang yang ada di luar mobil itu semua menjadi bertambah bingung. Bahkan istrinya pun itu sempat berteriak, "Ada apa, Pak? Kenapa dengan Yeti?" Para tetangga yang ada di luar mobil tersebut akhirnya mendatangi mobil ambulan, lalu menarik tangan Pak Darmin mengajak turun dari mobil tersebut. Sesampainya di luar, Pak Darmin hanya terdiam dan dia memandang ke arah istrinya sambil berkata, "Bu, Yeti anak kita!" teriak Pak Darmin. "Apa? Ada apa Pak dengan Yeti?" jawab istrinya sambil menangis. Melihat keadaan yang sedikit kacau, akhirnya para tetangga memutuskan untuk mengajak Pak Darmin dan istrinya masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam, pemirsa, Pak Darmin tidak bisa menahan tangisnya. Apalagi istrinya meraung-raung. Melihat keadaan ini, tidak lama kemudian para tetangga itu keluar dari dalam rumah dan memutuskan untuk menurunkan jenazah yang ada di dalam mobil ambulan tersebut. Akhirnya, jenazah tersebut diturunkan dari mobil ambulan dan langsung dibawa masuk ke dalam rumah Pak Darmin. Sesampainya jenazah di dalam rumah, tangisan istri dari Pak Darmin bertambah histeris. Pemirsa, Karno yang dari tadi hanya bisa terdiam menyaksikan ini semua, dia pun bertambah bingung dan bertanya-tanya, sebetulnya ini ada apa? Karno memandang foto yang tergantung
di dinding rumah Pak Darmin. Dia hanya terdiam dan dalam hatinya, apakah betul jenazah itu adalah Yeti? Pemirsa, saat itu perasaan Karno bercampur aduk. Bingung, kacau, dan sangat kecewa. Tak lama kemudian, Karno pun melangkahkan kakinya menuju ke arah mobil ambulannya. Sejenak, dia masih sempat menoleh ke belakang, memandang rumah tersebut. Pemirsa, Karno akhirnya naik ke dalam mobil ambulannya dan dia segera menghidupkan mesin mobilnya. Rasanya dia ingin segera meninggalkan rumah tersebut. Mobil ambulan pun akhirnya berjalan meninggalkan rumah Pak Darmin. Di dalam perjalanan, Karno hanya bisa terdiam. Dan dalam hatinya bertanya, apakah betul jenazah yang dibawa dari rumah sakit tersebut adalah Yeti? Dia masih tidak percaya. Pikirannya kacau, sedih, tentunya apa? Sangat kecewa. Mobil terus melaju. Jalanan nampak sepi, sunyi, karena pada saat itu sudah menunjukkan pukul jam 4 pagi. Di dalam kesunyian itu, Karno pun bergumam di dalam hatinya, ya Tuhan, kenapa ini semua harus terjadi kepada diriku? Apakah aku tidak boleh merasakan suatu kebahagiaan, memiliki seorang istri yang bisa menjadi pendamping hidupku? Gumam Karno sambil meneteskan air mata. Pemirsa, kenapa Karno begitu sedih, kecewa? Karena Karno ingin sekali memiliki seorang istri pendamping hidup yang tentunya bisa mendampingi hari-harinya dengan penuh kebahagiaan. Air mata terus membasahi pipi Karno. Mobil ambulan terus melaju jauh dan menghilang di tengah sunyinya malam. Pemirsa, itulah cerita mistis seorang sopir ambulan bernama Karno dan seorang gadis manis bernama Yeti. Dari kisah cerita mistis ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya manusia itu memiliki jalan kehidupannya masing-masing menuju ke arah kehidupannya yang baik. Demikian cerita mistis dari video kali ini, tentunya bersama Mas Gun. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti cerita-cerita mistis dari channel Pengalaman Mistis, tentunya bersama Mas Gun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.